pas apa luwe. Mulai saja Bapak Ibu, kami mohon untuk yang depan dipenuhi dulu Bapak Ibu. Monggo. Yang terhormat PLT Kepala OPD Puskesmas Pejuangan Dr. Dija Trianjani, yang kami hormati Kasubag Tata Usaha OPD Puskesmas Pejuangan Bapak Anang Muji Muswantoro, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDMI di Kecamatan Pejuangan, serta karyawan dan karyawati UPD Puskesmas Pejuangan yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di aula UPD Puskesmas Pejuangan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah saya di sini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat diskusi dan tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala UPD Puskesmas Pejuangan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kasubag Tata Usaha. Kepada beliau Bapak Anang Muji Muswantoro, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang punya gejala? Gejala apa Mas? Gejala ngantuk? Belum. Gejala lelah? Gejala lapar? Madan. Sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. Ican selaku PLT UPD Pejuangan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan, dari kepala sekolah dan MI yang bisa pada pagi ini rawuh bersilaturahim dengan kita. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan hari kedua sosialisasi vaksinasi bagi pelayanan publik, yang dalam hal ini adalah wilayah dari pendidik
tahun, terasa 10 tahun, kapan kita bisa silaturahim. Semoga setelah diimunisasi semua kita bisa lebih intensif lagi, bisa bekerja sama dan bisa bersilaturahim. Tentunya dalam ridho Allah SWT, dan kita masih diberikan satu kesehatan dan umur yang panjang. Berikut selawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga saya dan panjenengan kita keluarga kita semuanya masih bisa mengikuti acara-acaranya sampai akhir zaman. Saya tawarkan sebelumnya karena ini juga waktunya tidak boleh berlama-lama gitu. Saya sambutan mau berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, terima kasih selamat mengikuti. Ya, sebentar saja. Begini Bapak Ibu sekalian, tahap berikutnya setelah melalui tahap pertama adalah Pak silakan Raul. Vaksinasi yang digunakan untuk pelayanan publik itu sasarannya adalah panjenengan. Di mana hal ini puskesmas itu hanya melakukan penyuntikan saja, mengimunisasi saja secara teknis. Namun demikian perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa pendaftaran dan lain sebagainya itu sudah secara otomatis atau sudah didaftarkan melalui instansi panjenengan semuanya, sehingga pada saat panjenengan tidak kesini besok itu akan mendapatkan verifikasi tentang data apakah panjenengan bisa disuntik, apakah panjenengan yang nyuntik. Medeni. Kok medeni? Pilih disuntik atau pilih nyuntik? Pilih dua. Gitu. Nah, kenapa dengan demikian? Latar belakangnya bahwa sekarang itu pandemi COVID itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun lebih 1 bulan. Ya, apa gitu ya? Sekarang sudah tidak ada yang sakit, sudah tidak ada yang terkonfirmasi. Kenapa? Karena sudah tidak dicari atau tidak terbukti bahwa hasil minta hasil bocoran hasil screening dari puskesmas sekarang sekarang pejalan sendiri kan kayak gitu tuh, itu kebanyakan yang dilakukan tes itu hasilnya adalah negatif. Nah, kita itu berbeda karena itu. Sebentar lagi panjenengan bakal ketemu dengan putra-putra panjenengan di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Wes tau muka-muka wae. Saya juga merasakan itu. Kapan aku jadi Pak Guru? Sing bolak-balik ke. Kapan aku jadi puskesmas? Sing bolak-balik besok nyambut gawe. Sama. Ternyata setelah saya padukan, saya kawinkan puskesmas dengan seorang guru. Bukan itu ternyata penderitaannya sama. Iya apa ya? Iya, Pak. Puskesmas stres, mergani, bolak-balik dinaiki, semakin oke penyakit, semakin oke anggarannya. Si ngomong sopo. Ya. Sing paling oke kan sedikit bisa umur acet dengan bayang tombol. Itu seperti itu. Kami merasakan semuanya. Kemudian pada saat kemarin kami mencoba di SLB angka itu tahap dan MTS. Kalau mau pelaksanaan tatap muka dengan murid, jangan bikin target. Karena apa? Kami belajar dengan psikologi. Loh, lah kok nggak begitu aja dia loh anak. Yang penting kono seneng baik. Anaknya seneng, Pak Guru dan Pak Guru senang. Kenapa? Karena euforia ketemu sudah sekian lama, ketemu ya, di saat mereka sudah diperbolehkan untuk masuk. Oh, ternyata benar. Kemudian turun lagi informasi dari kabupaten. Dah, kan gitu. Kalau susah
lagi, stop lagi. Dan ini terjadi yang kedua kali. Sehingga pada saat ini muncullah yang disebut dengan PPKM Mikro. Itu aturannya dalam Permendagri nomor 3 tahun 2021 dengan penegasan Permendagri nomor 4 tahun 2021. Isinya apa? Yo seperti dulu saat pandemi itu. Nah, pada saat sekarang panjenengan didhawuhi tidak kesini, besok panjenengan akan disuntik. Hasil screening dari puskesmas sekarang sekarang kecelakaan sendiri akan kayak gitu. Itu mobilnya kan ada normal. Secara klinis tes kita biasanya ada dokter kan waktu itu dipanjang karena itu. Setelah itu panjenengan akan ketemu dengan dokter dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Besok mulai saya suka merasa apa orang itu simpel apa jadi puskesmas saya sudah beli besok yang lebih itu saya harus masih panjukan saya kawinkan puskesmas dengan seorang Iya. Puskesmas tidak bisa semakin anggaran sumpah yang mau kayak sedikit bisa kemudian pada saat ini sebenarnya kami mencoba yang saya kasih harapan mau BPS karena rasanya orang sudah tempat akan dari akan sistem sebagai fungsi keamanan di sini letak karena sebelum kita lalu nggak kita tuh dia anak seperti kamu senang balik katanya dia akan diberikan karena kemudian ketemu sopor sumber ketemu di saat mereka sudah diberikan untuk di sini aja kemudian ya itu yang bisa kami lakukan bisa lihat kami bisa stop tentunya intinya adalah pada saat ini pada disebut di akhir situasi organisasi itu aturannya dalam Mendagri dan langsung tahun saya organisasi dengan penegasan Mendagri nomor 4 tahun Cina 1 isinya oleh seperti sebagainya dulu saat pandemi masuk pakarnya. Nah, pada saat sekarang semuanya panjenengan kondisi apakah sudah sinkronisasi seperti kecelakaan kalau bisa dulu tidak elok kalau pakai penyanyi keren apa rame orang tahu malam satu umur saya kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anam atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hormati memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti yaitu materi sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk pelayanan publik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Ica kepada beliau, disilakan. Mengenalkan virus ke dalam tubuh kita. Jadi ketika nanti terpapar atau terpapar dengan orang yang belum divaksin dan dia sakit, nanti virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi virusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, berapa kali sih pemberiannya? Yaitu 2 kali. Ya. Yang dosis pertama itu fungsinya untuk mengenalkan dulu, mengenalkan vaksin atau virus ke dalam tubuh kita, sehingga memicu respon kekebalan awal. Nah, berapa hari intervalnya atau jedanya
jedanya itu 14 hari. Ya. Vaksin Coronavac produksi Sinovac membutuhkan 2 kali penyuntikan. Ya. Masing-masing sebanyak dosisnya 0,5 dengan interval 14 hari. Nah, untuk fungsi yang kedua, kan karena sudah 14 hari berarti harus ada dosis kedua. Okay. Fungsinya dosis kedua itu apa sih? Untuk lebih memperkuat lagi. Okay. Ini sudah ketemu, ini pertama kenalan, yang kedua lebih ben kuat aneh. Okay. Nah, kalau misalkan cuma salah satu aja gimana? Ya nggak akan optimal kayak gitu ya. Kalau cuma salah satu ya nggak akan optimal, kecuali kalau misalkan hari pertama dia disuntikan tapi ternyata alergi, ya. Nah, untuk dosis kedua itu memang tidak dilakukan. Tapi kalau dosis pertama tidak ada apa-apa, ya harus dilakukan yang dosis kedua. Nah, antibodi akan optimal pada hari ke-14 sampai 28 hari setelah suntikan kedua. Berarti memang harus dua-duanya, dosis pertama, dosis kedua harus dilakukan biar kekebalan kita lebih optimal lagi kerjanya, gitu ya. Ini. Siapa aja yang boleh dan tidak boleh divaksin? Ya. Yang pertama, yang boleh divaksin, ya, ibu menyusui. Ya. Kalau pada penelitian yang sebelumnya memang belum ada penelitian yang menunjukkan pada ibu hamil boleh divaksin. Tapi untuk penelitian yang terbaru, ibu menyusui itu sudah boleh. Ya. Jadi kalau kondisinya bagus, sehat, itu boleh divaksin. Ya. Walaupun misalkan seminggu yang lalu baru melahirkan, terus dia sekarang menyusui, ya itu boleh divaksinasi seperti itu ya. Terus penyintas kanker, maksudnya dari penyintas kanker ini gini, sudah selesai pengobatan, semisal kemoterapi atau radioterapi ya gitu ya, dia sudah selesai dan dinyatakan sembuh, ya, itu dan sehat pada saat itu boleh, ya, boleh dilakukan vaksinasi, ya. Terus untuk penderita hipertensi, nah kemarin itu kan minimal itu harus 140/90 maksimal, okay? Kalau lebih dari itu nggak boleh. Tapi untuk penelitian terbaru itu maksimal itu 180/110. Jadi kalau di atasnya ini nggak boleh, okay? Itu kalau misalkan itu di bawahnya 180/110 itu sudah boleh dan itu aman. Kecuali memang dia ada penyakit penyerta, misal jantung dan lain-lain, itu memang tidak bisa. Maksudnya itu bisa ditunda dulu, okay? Kalau darah rendah, Mbak? Kalau darah rendah bisa? Nggak ada literaturnya. Oh enggak, berarti bisa ya. Oh iya. Kalau biasanya kalau ini masih bisa. Yang penting dalam kondisi sehat ya, kalau nggak. Terus untuk suhu tidak diberikan tidak lebih dari 37 ini ya, 375 ya. Jadi kalau lebih dari ini berarti ditunda, ya, ditunda dulu, nunggu sehat dulu baru dilakukan suntikan. Nah, ini yang perlu catatannya, boleh divaksinasi dengan catatan, ya. 1. Punya riwayat alergi berat, ya, seperti sesak nafas, ya, bengkak, terus biduran, ya, di seluruh badan, ya, atau reaksi berat ketika dapat vaksin yang pertama. Semisal pertama alergi, nanti keduanya tidak dilakukan. Atau memang ada riwayat ini, berarti harus divaksin di rumah sakit, gitu ya. Terus penderita HIV selama dalam keadaan terkontrol dan minum obat itu boleh. Punya penyakit paru, misal asma, PPOK, ya, asal dalam terkontrol tidak sesak pada saat itu boleh dilakukan, ya. Terus penderita diabetes mellitus atau gula, ya, itu juga bisa dilakukan jika terkontrol atau sedang minum obat gula, kayak gitu. Itu pokoknya kalau terkontrol itu bisa dilakukan, ya. Punya riwayat penyakit epilepsi selama dalam keadaan terkontrol nanti boleh dilakukan juga, tapi dengan screening dan lain-lain, yaitu lebih ketat lagi daripada orang yang tidak ada keluhan ini, ya. Nah, untuk usia 60 tahun ke atas, ya, selama tidak terdapat 3 atau lebih dari jawaban ya dari pertanyaan di bawah ini, itu boleh. Yang pertama itu kesulitan untuk naik tangga 10
anak tangga bisa enggak gitu, iya enggak, kayak gitu kan. Sering merasakan kelelahan enggak? Tidak memiliki 5 atau lebih dari 11 penyakit berikut: hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru, serangan jantung, gagal ginjal, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kalau misalnya tidak ada berarti tidak kan. Mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter. Mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam 1 tahun terakhir. Kalau misalkan ini tidak semua berarti boleh, boleh dilakukan vaksinasi walaupun umurnya 60 tahun ke atas ya. Kalau kemarin kan jurnal yang maksud penelitian yang kemarin kan memang 18 sampai 59, tapi terbaru ternyata sudah boleh dan itu aman, kecuali yang penting ini sehat semua. Yang ini sudah di screeningnya lebih ketat lagi kayak gitu. Misalkan dia sasaran tersebut, orang tersebut kontak dengan orang yang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang perawatan karena COVID-19 dalam 14 hari, dan orang tersebut yang mau divaksin itu bergejala, misal batuk, pilek, demam, sesek dalam 7 hari terakhir, ditunda sampai 14 hari setelah gejalanya muncul, jadi bisa ditunda, gitu. Terus orang dengan konfirmasi penderita menderita COVID-19 ditunda sampai 3 bulan. Nah ini kemarin kan memang untuk yang orang sudah pernah positif dan dinyatakan negatif, itu kan tadinya belum dimasukkan ke sini ya, boleh atau tidaknya. Tapi sekarang sudah boleh. Yang penting sudah sembuh, dinyatakan negatif, itu 3 bulan ke depannya boleh divaksin. Gitu. Kalau belum 3 bulan ya ditunda dulu sampai 3 bulan, gitu ya. Kalau sudah 3 bulan baru nanti boleh disuntik, kayak gitu ya. Terus ibu hamil, ibu hamil itu memang belum ada penelitiannya dan belum dinyatakan aman, sehingga ibu hamil nanti ditunda dulu sampai nanti melahirkan. Jadi ketika sudah melahirkan itu boleh disuntik. Terus sedang pengobatan untuk gangguan pembukaan darah, defisiensi imun, penerima produk darah atau transfusi ditunda dan dirujuk. Jadi ini harus pengawasan sama dokter spesialis ini yang sedang pengobatan. Nah terus nanti yang ditunda-tunda ini, yang ini yang baru divaksinasi lain kurang dari 1 bulan. Nah semisalkan nih sasaran tersebut, orang tersebut mau menikah, biasanya kan disuntik ya, di TT bahasanya itu suntik TT dalam waktu ternyata tanggal 1 disuntik, tanggal 14-nya mau divaksin COVID kayak gitu ya. Itu nanti ditunda dulu. Kalau udah lebih dari 1 bulan itu boleh gitu. Pokoknya disebutkan setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Terus yang kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau denda. Di sini sudah ada perpresnya, peraturan presidennya, sehingga diharapkan adanya vaksinasi ini yaitu diwajibkan karena manfaatnya lebih besar daripada jika tidak dilakukan, karena memang kita pemerintah itu mengupayakan biar menurunlah kasusnya, kita bisa hidup seperti biasa lagi, bisa bapak-bapak ibu mengajar lagi seperti biasa kayak gitu. Kita pun jadi lebih fokus ke pelayanannya kayak gitu. Selama ini kita kontang-panting kayak gitu, ini terbaru kasusnya banyak, kita harus lakukan ini dan lain-lain kayak gitu ya. Terus apakah manfaat dari vaksin COVID? Nah, diperlukan untuk melindungi diri kita, orang-orang sekitar kita, sehingga penyebaran penyakit COVID-19 dapat dicegah. Terus efek samping apa sih yang akan terjadi dari vaksinasi? Dari hasil penelitian, vaksin Sinovac
memperlihatkan bahwa kipi yang terjadi sebagian besar ringan dan sedang, itu pun secara tidak sampai yang jarang lah yang sampai serius gitu. Jadi aman deh. Nah kalau alergi gimana? Nah tadi yang dijelasin, kalau alergi bisa tapi harus dilakukan di rumah sakit ya. Terus berapa besar seseorang bila tidak divaksin ya? Berapa besar resiko? Resikonya akan 3 kali lebih tinggi ya, terserang COVID-19 jika tidak divaksinasi. Tuh. Nah perlu kita ingat lagi, maksudnya kita garis bawahi ya, vaksin itu bukan obat ya. Selain vaksin, kita juga harus 3M ya, tetap harus 3M. Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, itu harus ya, tetap harus didampingi ya. Beriringan lah sejalannya untuk upaya penanganan COVID-19 ini. Nah ini kayak ilustrasi ya, ada ilustrasi yaitu teori kerupuk ya. Kalau semisal tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, mencuci tangan, tidak semisal ini, virus tetap akan bisa masuk walaupun sudah divaksin. Tapi kalau misalkan ini semuanya sudah bagus, sudah dilakukan, sudah vaksin, insya Allah akan melindungi diri kita lah. Setidaknya akan melindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Karena setiap upaya memang upaya kita tidak ada yang sempurna ya. Jadi kita harus betul-betul melakukan semuanya ini, menjaga jarak dan lain-lain, dan vaksin ini. Kami harapkan sih memang beriringan semuanya ini sehingga tidak biar virusnya itu nggak cepat-cepat menyebar lah, kasihan. Maksudnya kalau saya sih prinsipnya saya tidak mau menularkan orang lain ya, apalagi keluarga kita yang kita sayangi di rumah, anak kita ya, orang tua kita atau saudara-saudara kita. Saya prinsipnya saya tidak akan menulari ya. Kalau saya pribadi juga di sini saya juga takut saya menulari teman-teman saya gitu kan, makanya saya tetap harus pakai masker dan jarang membuka masker di tempat umum. Misal di dalam tempat ini cuma ada saya sama mbaknya ini, saya juga nggak berani membuka karena saya takut saya menularkan ke mbaknya ini kayak gitu. Nah itu kita berpikirnya seperti itu. Kalau maksudnya yang penting kita tidak menularkan orang lain, seperti itu prinsipnya. Nah, terus bagaimana kalau misal nanti sudah dapat informasi jadwal dan lain-lain, apa yang harus kita persiapkan ya untuk melakukan vaksinasi ini? Jadi nanti datang ya, bisa puskesmas atau nanti dikasih tahu jadwal tempatnya ya. Kalau sudah tahu jadwal dan tempatnya, nanti peserta yang maksudnya yang mau akan divaksin itu harus membawa KTP ya, karena nanti untuk registrasi itu menggunakan KTP ya. Nanti di meja 1 itu meja registrasi, pakai KTP datanya. KTP nanti dimasukkan ke aplikasi ya. Setelah itu nanti divalidasi. Kalau misal tidak keluar nih, nggak muncul ya, nanti di verifikator dulu. Nanti ada meja verifikator untuk memverifikasi data tersebut sehingga akan muncul ya datanya. Setelah itu, setelah sudah selesai di meja 1, nanti akan ke meja kedua, yaitu meja screening ya, di mana nanti petugas akan menanyakan riwayat kesehatan yang bapak-bapak atau ibu-ibu miliki. Terus nanti diperiksa tekanan darah, tinggi badan, kurang tinggi badan, berat badan, gula darah ya, itu nanti akan diperiksa. Nah hasil screening menentukan apakah layak atau tidak untuk dilakukan vaksinasi ya. Disuntikan di otot dengan dosis 0,5 mili ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai disuntik, nanti akan ke meja selanjutnya, yaitu meja 4, yaitu pencatatan vaksinasi ya. Petugas menginput data vaksin yang sudah disuntikan, nanti dilihat dari nomor vaksinnya, tanggal vaksin, terus expired date-nya dari vaksin itu. Nah setelah itu nanti jangan dulu pulang,
nggih harus 30 menit diobservasi di puskesmas atau tempat yang melakukan vaksinasi. Nggih. Peserta yang sudah disuntik tidak boleh langsung pulang dan menunggu di ruang observasi. Nggih. Dimohon menunggu 30 menit untuk observasi apakah ada kipi atau tidak. Ya, kipi itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nggih. Nah, habis ini sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Akan terjadi lagi. Ya. Terus yang kedua, manfaat dari maksudnya Manfaat yang disampaikan tadi manfaatnya banyak, begitu banyak ya Bu, Yes. tapi di media kan Ada kasus ya. ternyata positif kan? Iya. Ya itu tadi memang upaya kita tidak ada yang sempurna ya. Kalau kita tidak melakukan semuanya, ya, melakukan semuanya tadi tidak dan lain-lain, itu tetap bisa kena. Ya, walaupun sudah pernah, semisal kita juga ketat atau misalkan nggak sengaja juga masuk ke jendela, ternyata kita kena, itu juga bisa. Atau mungkin pada saat itu semisal suntikan pertama sudah divaksin, ternyata kan itu jedanya 2 minggu ya, seminggu kemudian belum vaksin kedua, ternyata dia positif. Itu bisa jadi. Nah, mungkin saja pada saat divaksin dia sudah terkonfirmasi atau mungkin pada masa inkubasi, ya. Mungkin saja karena gejala tidak ada dan mungkin tidak dicek, ya, di swab atau dalam pemeriksaan. Jadi kan kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Saya aja nggak tahu saya positif apa enggak, ya. Nah, pada saat itu ternyata dia sudah terkonfirmasi positif, ternyata pas mau kedua dia sudah positif. Jadi pada saat itu dia sudah pas lagi hari puncaknya, gitu. Mungkin mungkin pas saat vaksin yang pertama dia sudah terkonfirmasi, sudah terpapar, okay. Cuma belum menunjukkan gejala, gitu. Kalau yang saya melihat data-data yang sudah ada, kemungkinan yang terbesar seperti itu. Kenapa kok udah divaksin ternyata setelah beberapa hari positif. Nah, gitu. Itu kemungkinan dia sudah terinfeksi pada saat pas mau disuntik, kayak gitu. Mungkin karena kita kan tidak ada pemeriksaan kayak swab dan lain-lain atau rapid, itu kita kan nggak ada sebetulnya. Gitu. Nah, untuk gejala yang berat, kalau sejauh ini dari hasil penelitian yang maksudnya dari Kemenkes dan lain-lain, tidak ada yang memberitakan kalau misalkan itu sampai meninggal, kayak gitu. Sejauh ini ikhtiar kita untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian. Jadi otomatis betapa bangganya kita kalau kita bisa ikut peran serta dalam hal itu, Jadi itu bisa kembalikan ke tadi Dr. Ica Ndika untuk cari informasi biar kita paham, menurunkan angka kematian dan angka kesakitan yang ada di sekitar kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo masih di sini. Monggo Pak. Update jumlah guru di SDMI Bapak Ibu semuanya. Demikian acara yang terakhir Bapak Ibu, penutup marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar Bapak Ibu nyun sewu, karena tadi ada kesalahan teknis di tanda tangan. Ini perlu kami jelaskan. Kalau misalkan yang Bapak Ibu ada yang mengampu 2 sekolah, nah di daftar hadir tetap rangkap 2 kali tanda tangan. Selanjutnya Pak Siswanto.